Saya baca ayat kursi nggak mempan, saya baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad juga nggak mempan. Bayangkan itu, sangat kuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya para subscriber Yogito dan para penonton setia Yogito? Mungkin video kali ini berbeda ya. Nah, di dalam video kali ini kita ada program baru. Semua programnya adalah Baktis. Baktis itu bukannya Baktis itu artinya Halo Cerita Podcast Mistis. Nah, mungkin kalian belum tahu ya. Nah, di dalam video kali ini kita menyajikan kisah mistisnya Ustadz Sugiono. Mungkin kalian tahu ya mungkin kalian udah tahu tentang Ustadz Sugiono. Masuk dalam video komedi Ustadz Sugiono. Nah, mungkin hari ini malam ini dia malam Jumat. Sorry, saya emang jadi pelawak, sering-sering ngawur gitu. Nah, mungkin narasumber kita kali ini adalah Ustadz Sugiono. Bagi kawan-kawan atau para subscriber Yogito atau penonton setia gitu yang mempunyai cerita-cerita mistisnya atau pengalamannya. Nah, jangan lupa kalian semua chat langsung di Facebook Yogito atau langsung komentar di bawah ini. Biar siapa tahu nanti kan kita bisa mengundang ataupun bisa hadir di sini tempat podcast terbaru Yogito, Baptis. Halo Cerita Podcast Mistis. Nah, mungkin sebentar lagi kita akan narasumbernya lagi OTW naik pesawat. Nah, sebentar lagi kita akan sambut narasumber kita ya. Nah, jangan lupa nih kawan-kawan semuanya yang lagi nonton, jangan lupa like, komen, dan share. Nah, kita sambut Ustadz Sugiono. Nah, sekarang kita sudah hadir nih. Narasumber kita bernama kita sering panggil dia Riko, Pak Riko. Tapi dalam video channel YouTube itu kan dipanggil Pak Ustadz Sugiono. Nah, Pak, selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, inilah narasumber kita yang pertama. Gimana nih, Pak? Ini kita mau mendengar nih cerita-cerita Pak Ustadz Sugiono. Ada cerita-cerita mistis atau apa gimana sih? Kita dengar dari tim atau kru kita kan Pak Ustadz Sugiono ini pernah bukan kerja ya, tapi nunggu masjid kalau nggak salah ya. Nunggu masjid atau gimana sih di tempat masjid itu? Nah, bisa dijelaskan? Iya ya, pada program kali ini saya diundang oleh tim Yogito untuk bercerita tentang pengalaman selama saya menjadi penjaga masjid saat masih muda. Lagi muda. Ya. Itu sekitaran umur berapa? Itu sekitaran saya baru masuk SMK 1 kelas 2. Oh, masih muda tuh, Pak. Tahun 2008 ya saya. Nah, kan Pak Riko kan udah Pak Ustadz ya, Ustadz Sugiono kita sering panggil Pak Riko. Nah, Pak Ustadz nih itu kita dengar dari kru bahwa Pak Ustadz ini pernah tinggal di masjid ya. Ya. Nah, boleh kita kasih pertanyaan gitu apa? Kan ini dari kru, pertanyaan dari kru ada tadi. Nah, tadi. Ini. Nah, ini pertanyaan dari kru. Bagaimana awal Pak Ustadz bisa menjadi penjaga masjid? Padahal kan Pak Ustadz belum ada pengalaman nih. Oh, kisah awalnya. Kisah awalnya. Gitu. Oh, gini, cerita awalnya. Waktu itu berapa hari sebelum menjelang bulan puasa, sekitaran 3 hari kayaknya. Sekitaran 3 hari menjelang bulan puasa, saya didatangi oleh sosok itu sosok manusia atau sosok gimana, Pak? Kalau ini sosoknya manusia. Oh, manusia. Yaitu guru ngaji pas saya masih kecil. Di masjid itu guru ngaji. Kebetulan dia kenal dengan saya dan mungkin saya sempat juga membantu dia untuk mengajar anak-anak di masjid itu. Saya didatangin, dia bilang mau nggak
menjadi penjaga masjid selama bulan Ramadan. Nanti mungkin ada sedikit uang belanja untuk di hari raya katanya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, Nah, kalau boleh tahu nih, emang di masjid mana sih Pak Ustadz pernah tinggal gitu? Apakah di Lampung ataukah di Jakarta ataukah di mana ataukah di Brazil gitu kan? Iya. Kita kan tahu kan mungkin di Iya. Brazil gitu. Untuk daerah mungkin tidak baik mungkin kita menyebut daerah atau nama masjidnya. Takutnya nanti kita bercerita tentang mistis, takutnya orang nggak mau sholat lagi. Oh iya. Untuk daerah itu desa tetangga. Oh desa tetangga. Oh berarti masih dekat ya? Iya, desa tetangga mungkin sekitaran kalau jalan kaki sekitar 10 menit, 15 menit lah paling. Oh 15 menit. Iya, nggak jauh. Makanya saya mau karena nggak terlalu jauh juga gitu. Nah, Pak Ustadz, ini masih ada pertanyaan dari kru nih. Ya. Apa motivasi Pak Ustadz memilih hidup sendiri dan sengaja menjalani kurang? Bentar dulu. Ya. Ini kegagalan. Apa motivasi Pak Ustadz memilih hidup sendiri dengan menjalani penjaga masjid? Adakah gaji ataupun jadi naik jabatan gitu? Oh, gitu. Untuk tim Yuak atau penonton setia Yuak ketahui, saya memberanikan diri untuk menjauh dari desa atau dari orang tua karena saya ingin mencari pengalaman pertamanya. Pengalaman. Ya, cari pengalaman. Saya tidak memikirkan mungkin sesuatu gaji atau apa. Saya mencari pengalaman di bidang agama. Untuk spiritual saya. Oh berarti mau mengenal lebih dalam lagi ya tentang agama dan juga bisa kita belajar hidup mandiri. Ya gitu maksudnya. Selagi kita masih muda ya. Ya, selagi kita masih muda. Nah, kita langsung aja nih Pak Ustadz. Bagaimana sih ceritanya Pak Ustadz di hari pertama dan malam pertama Pak Ustadz menjaga masjid gitu? Ya. Saya cerita sekilas ya. Saya cerita sekilas bagaimana saya bisa di sana dan malam pertama mungkin bukan malam pertama pernikahan ya. Malam pertama jaga masjid ya Pak. Malam jaga masjid. Ceritanya begini. Santai Pak, gak usah nangis. Itu banyak kisahnya gitu. Oh banyak kisahnya. Banyak kisah sedih, banyak kisah-kisah yang lain. Berarti masa-masa dulu bahagia ya kisah-kisahnya. Masa kecil belum bahagia. Ya. Ceritanya begini. Saya pertama nggak ada niat untuk menjaga masjid. Bukan untuk menjaga masjid. Nggak ada niat untuk berlama-lama di sana. Karena ibu ngaji saya bilang katanya khusus di bulan puasa katanya. Khusus di bulan puasa. Nggak taunya nih. Iya. Saya sudah sampai di sana menjalani sebulan bulan puasa jadi penjaga masjid. Tahu-taunya nyaman gitu Pak. Oh jadi kita menyatu ya gitu. Ya. Tahu-taunya nyaman, masyarakat di sana juga baik terhadap saya, memberi ilmu motivasi dan lain-lainnya. Sehingga saya bertahan di sana kalau nggak salah itu 5 tahun saya bertahan di sana. Wah 5 tahun lumayan Pak. 5 tahun saya jadi penjaga masjid di masjid sana. Padahal rencana awal itu hanya 1 bulan Ramadan itu aja. Rencana awal kan. Rencana awal. Tapi tahu-taunya nyaman, klop dan merasa inilah passion. Bisa jadi saya suka juga azan dan lain-lainnya, bisa suka bersih-bersih. Saya suka bersih-bersih. Nah, jadi tadi rekan Iwa menanyakan bagaimana pengalaman malam pertama saya di masjid. Malam pertama dan hari pertama itu langsung disajikan itu. Disajikan sama orang-orang sana. Langsung mungkin entah itu ngetes saya atau mungkin nggak sengaja itu kan. Jadi malam pertama saya datang di sana kalau nggak salah besoknya bulan puasa
atau besoknya belum bulan puasa kayaknya. Sehari sebelum bulan puasa saya datang ke sana. Saya ditunjukkan kamar. Ini kamar kamu, katanya kan, dekat WC, persis dekat WC. Oh, dekat WC. Dekat Ya. WC, dekat kamar mandi, dekat tempat wudhu itu, di ujung sekali. Di ujung. Di Itu sana emang udah disediakan, Pak? Oh iya, udah tempat disediakan. kamarnya atau Soalnya gimana? kalau nggak salah sebelum saya ada sekitar 2 apa 3 orang yang penjaga masjid. Penjaga masjid. Iya, karena mereka sudah sibuk nggak bisa lagi, jadi cari pengganti. Ya, gitu. Mungkin mereka mau Ya, lebaran sama keluarganya dulu mungkin, atau mungkin, puasa. ya mungkin. Kebetulan ditunjukkan kamar. Untuk saat itu kamarnya lumayan gimana ya? Belum terawat lah karena belum ada penjaga gitu kan, belum ada yang bersih-bersih. Sore itu saya ditunjuk di sana, saya langsung pelangak-pelongok lah kiri kanan kan melihat situasi. Saya pikir amazing ya situasinya, agak-agak gimana gitu kan. Jadi saya langsung bersih-bersih. Kebetulan ditunjukkan kamar itu di pojok kan. Ini kamarnya, katanya kamarnya itu agak turun gitu Pak, agak ada tangga turun ke dalam gitu, jadi agak gelap, belum ada lampu gitu. Jadi sore itu langsung dipasangin lampu. Dan apesnya di hari pertama saya di dalam itu belum dipindahkan keranda. Keranda. Keranda mayat itu. Saya pikir ya tidak apa-apa kali belum dipindahin kan, karena saya pikir belum ada pikiran ke mistis itu kan, belum ada kepikiran itu kan. Jadi saya bilang, kapan bisa dipindahin ini keranda ini Pak? Saya bilang kan sama imam di sana, sama orang-orang sana. Sang pengurusnya juga. Sang pengurus masjid itu, dia bilang kalau untuk sore ini mungkin nggak bisa katanya kan, karena butuh beberapa orang untuk ngangkat. Oh ya udah, besok pagi aja katanya kita pindahin. Kalau kamu mau tidur di dalam masjid juga nggak apa-apa kan. Saya pikir nggak apa-apa lah tidur di sini kan. Karena saya mau ngetes kamar baru. Excited sama kamar baru gitu. Pada malam itu saya mulailah tidur sesuai sholat isya. Ngobrol, penjaga masjid, pengurus masjidnya pulang. Tiba-tiba saya belakang kan mau tidur gitu. Saya mau tidur, malam pertama mau tidur tuh nggak ada gangguan, nggak ada rasa-rasa. Itu masjidnya tuh apakah lumayan jauh dari rumah warga atau dekat? Untuk masjidnya itu di samping itu ada rumah warga. Rumah warga. Ya, betul, rumah warga yang sering ke masjid juga, rajin masjid. Tapi yang kebanyakan biasanya kan ada yang masjid itu jauh dari rumah warga kan, ada yang dekat jalan utama. Jalan utama. Kebetulan saya tidur pada malam itu, tidak ada perasaan diganggu atau apa, nyenyak tidur saya. Tapi pas jam-jam sekitaran jam 1 malam, 1 pagi lah, jam 1 pagi, saya merasakan ada getaran seperti gempa. Seperti gempa gitu ya. Di dalam kamar itu kan. Itu emang ke gempa beneran atau gimana? Kita jelaskan ini. Stop dulu Pak Ustadz. Bagi kawan-kawan semuanya ya yang nonton, jangan lupa nih bantu subscribe dan bantu juga share video Yuak Gito biar makin tahu kapan Yuak Gito ini upload videonya. Nah, mungkin sekarang mendingan kita gini aja yuk, sambil ngopi biar enak ya. Siap. Ya. Udah ngantuk juga, baru bangun tidur. Ini sekitaran jam. Tiba-tiba ditelepon oleh timnya gitu, ada acara nih malam. Kita ngopi-ngopi dulu. Ini kita udah siapin kopi. Ini Pak Ustadz, kopi udah dibuat sama anggota kru, dibuat sama Jerry. Kebetulan saya sudah ngantuk juga nih. Udah ngantuk ya. Kebetulan ini kayaknya malam Jumat. Kita ngopi dulu Pak Ustadz, biar nggak ngantuk. Ini kopi ya, bukan kopi sembarang, bukan bohong kopi nih. Halal. Kopi yang bohong. Limited. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Ya. Kita tadi batas itu ya, apa tuh, tidur ya? Iya, mau tidur. Ya. Tapi bukan tidur di keranda tadi ya. Bukan. Kerandanya di samping itu, di samping agak dekat. Ini ada tempat tidur. Di samping sana ada kerandanya gitu.
Oh, samping Ya, kirain samping. tadi tidurnya di dalam keranda atau gitu apa kan. Jangan, bahaya. Nah, gimana tuh Pak Ustadz ceritanya sih, kok dibilang kan kalau kita dengar sih itu ada mistisnya gitu tidur di masjid. Ya. Emang apa aja sih cerita-cerita mistisnya, atau menemukan penampakan ataupun dengar suara-suara gimana gitu? Ini cuacanya tiba-tiba panas. Panas. Kayaknya malam Jumat ini lumayan ya. Lumayan ya, Pak. Tapi nah ini dalam bulan suci Ramadan ya, Pak. Enggak lah, nggak apa-apa. Iya. Nah ini ya, pada malam itu saya tidur. Nah, ceritanya saya tidur kan. Saya tidur, lumayan nyenyak karena capek bersih-bersih di awal, ya kan, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih kamar sendiri, kan, sapu kiri kanan, bikin saya tidur nyenyak gitu kan. Waktu itu HP-nya masih Nokia jadul itu, Nokia Center. Oh, masih Nokia Center ya, yang Ya. sering main ular-ular ya. Kawan-kawan sudah mengalami semua HP seperti itu. Nah, jam-jam 2 malam saya merasakan ada getaran di dalam kamar. Oh, yang dibilang tadi seperti gempa ya. Ya kayak gempa. Nah, saya kaget kan, saya bangun. Astagfirullahaladzim, gempa. Saya keluar tanpa saya peduli dengan keranda itu. Iya. Tadi kan ada keranda kan. Saya nggak peduli itu kan. Saya nggak berpikir ke sana. Saya langsung pikirnya gempa. Iya. Saya keluar itu melihat kondisi masyarakat. Kok nggak ada yang keluar? Oh, berarti nggak ada yang keluar gitu. Iya. Biasanya kan kalau kita ada gempa kita langsung keluar kan. Iya, gitu. seperti itu. Saya heran, kok gempa nggak ada yang keluar? Biasanya kan ada gempa sedikit langsung berhampuran kan masyarakat biasanya. Iya. Saya pikir mungkin gempanya nggak kencang. Saya pikir ya udah, saya balik lagi ke kamar, saya tidur lagi. Mungkin sekitaran 15 menit belum terlalu tidur. Berarti belum terlalu nyenyak gitu. Belum terlalu nyenyak. Tiba-tiba getar lagi itu kamar. Duh, gempa lagi itu kan. Langsung keluar lagi, saya keluar. Saya hidup di lampu masjid. Lah, kok nggak ada yang keluar? Saya pikir kan masih tenang-tenang aja di luar itu. Saya masuk lagi. Pas saya mau masuk ke kamar, kan ada tangga tuh ke dalam. Iya. Saya masuk, saya lihat kerandanya itu gerak. Was. Saya lihat kerandanya gerak. Itu geraknya apakah ada orang ataukah gimana? Biasanya kan ada orang yang jahil gitu kan, ngerjain itu kayak ke masjid gitu kan. Kalau untuk yang jahilin saya mungkin enggak ya. Karena saya sendiri dalam kamar. Nah, saya lihat itu gerak. Saya tanpa berpikir panjang, saya ambil selimut, saya langsung masuk ke dalam masjid. Langsung pindah gitu. Langsung pindah ke dalam masjid. Saya tutup lagi kamarnya. Saya pindah dalam masjid, saya tidur di sana. Kayaknya sekitaran sejam lah saya tidur, bangun lagi karena mau subuh. Kebetulan saya taruh alarm kencang-kencang di HP ya, takutnya pertama kali kan, nanti orang marah kan nggak bangun. Itu pas sudah keranda itu goyang, kan Pak Ustadz nih pindah nih ke masuk masjid kan, keluar dari kamar. Itu masih ada nggak gangguan lagi, atau apakah ada yang gedor itu, apa kaca kan sering kan gitu. Apakah sebelum pindah itu ada yang penampakan atau gimana gitu? Kalau untuk setelah saya cabut dari kamar, itu nggak ada penampakan, nggak ada gangguan lain, sekedar di dalam kamar itu aja. Saya nggak tahu apa maksudnya kan. Saya tidur, saya bangun subuh, azan. Nah, setelah sholat subuh, saya tanya sama pengurus masjid kan. Nah, saya masih bingung, saya masih kepikiran apa itu gempa, apakah itu memang keranda. Saya tanya, Pak pengurus masjid, saya tanya kan, malam tadi ada gempa nggak? Saya mau memastikan kan, malam tadi ada gempa nggak? Dia bilang, nggak ada katanya kan, nggak ada gempa. Tapi saya pikirkan, kok ada getaran gitu kan. Getaran di mana katanya kan? Kami nggak ada ngerasa itu gempa. Saya bilang getarannya dalam kamar, saya bilang dalam kamar. Nah, kebetulan di sana tuh masih ada kerandanya Pak. Saya
Terus gimana sih tanggapan pengurus masjidnya? Apakah dia sudah tahu nih apa memang yang selama ini penjaga di masjid itu apakah sering diganggu ataukah gimana? Nah, setelah saya cerita, pengurus masjid bilang, oh itu katanya kan, biasa katanya kan, Iya. perkenalan dia bilang kan, ketawa kan sambil bercanda, kenalan tadi kan, itu tuh katanya kan, berapa hari sebelumnya katanya kan, itu ada orang meninggal kecelakaan, Wah, pakai keranda itu, oh gitu, ya kan, ya mungkin mau kenalan sama Riko katanya. iya. Ya kami bercanda-bercanda kan subuh itu. Tapi Oh, Pak iya. Ustadz kan nggak tahu kan. Ya, nggak tahu saya. Iya. Ya, 2 hari sebelum itu Iya, nggak Pak tahu. Ustadz jaga itu kan ada orang meninggal gitu kan. Nggak tahu. Mungkin itu kita belum memastikan itu Ya. apakah yang orang meninggal tadi ataukah apakah yang lain gitu kan. Betul. Nah jadi saya pikir ya udahlah itu mungkin kenalan gitu kan. Udah besok paginya langsung kami pindahin kerandanya ke depan, ke samping. Ke samping Samping dipindahin. pintu belakang masjid. Oh, langsung dipindahkan Langsung ya sama dipindahkan, pengurusnya iya, juga ya iya. gitu. Saya pikir nggak ada lagi nih gangguan, alhamdulillah saya pikir kan. Nah mungkin kelang beberapa hari masih dalam bulan puasa. Oh, masih dalam bulan suci Ramadan Iya. Saya pikir kan dalam bulan suci Ramadan ya nggak ada gangguan mistis, saya pikir kan. Iya. Santai lah ya kan. Pada malam itu saya nemenin Pak Imam sholat, nemenin Pak Imam mungkin tadarus kan. Saya di saf pertama itu. Di saf pertama. Di saf pertama saya temanin, dia di depan. Saya ketiduran, Pak. Oh, ketiduran. Ngantuk saya. Nunggu Pak Imamnya. Oh, Ketiduran dan nggak taunya Pak Imamnya udah pulang. Oh, Pak Imam. Tapi pintu-pintu udah dia kunci, lampu sudah dia matikan. Saya masih Ketiduran. Di saf pertama itu saya masih ketiduran. Mungkin Pak Imamnya nggak mau bangunin, Ya, mungkin mungkin. dia tahu ya, Iya. Pak Ustadz ini mungkin capek gitu. Capek, kan, ya. Nah, pada saat itu sekitaran jam 2:30 kalau nggak salah. 2:30 saya dengar ada langkah kaki. Oh, ada langkah kaki. Iya, ada langkah kaki lumayan banyak, Pak. Mungkin langkah kaki itu apakah mungkin ada orang yang mampir sebentar ke masjid, apakah mau cuci tangan atau apa gitu kan? Ya, saya berpikir seperti itu. Nah, Saya berpikir seperti itu karena saya terkejut, saya langsung bangun itu, Pak. oh, Saya bangun, langkah kaki ada anak kecil, ada langkah kaki dewasa kan, lari-lari, anak kecilnya lari-lari, saya dengar karena saya telinga saya dempet dengan itu, dengan keramik, lantai keramik, saya tidur kayak gini. Iya. Nah, saya dengar itu langkah kaki sangat-sangat terdengar. Nah, langkah kaki anak kecil berlari-lari dengan riang gitu kan. Iya. Karena saya takut, yang pertama saya takutkan adalah saya belum bangunin orang sahur. Yang kedua mungkin itu sudah subuh kan? Iya. Saya masih ketiduran, saya takut dimarah kan. Saya langsung bangun, terus saya langsung hidupin lampu. Saya tadi cerita di sap pertama ya. Iya. Saya cerita sama Pak tadi di sap pertama. Pas saya bangun, saya di sap terakhir di belakang, di bagian ibu-ibu, sap terakhir. Kok bisa? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Oh iya, gini. Biasanya sih kalau kita dengar dari cerita orang dulu ya, emang kita sebenarnya nggak boleh tidur di sap pertama, apalagi di paling tengah. Ya, mungkin ya. Kebanyakan kan mitosnya bilang Mitos, gitu ya. Itu kalau kita tidur di tengah tempat belakang imam, itu bisa-bisa kita dipindahkan. Ya kita nggak tahu siapa yang pindahkan gitu. Tapi kebanyakan gitu. Saya mungkin belum juga berpengalaman. Saya kaget kok saya di belakang gitu kan, saya jalan enggak gitu kan, bingung. Terus saya lihat jam, 2:30. Saya pikir mungkin nggak akur kan. Saya lihat lagi jam HP 2:30. Di masjid itu kan banyak jam kan. Di depan ada jam, di belakang ada jam, di samping ada jam. Saya lihat semua 2:30. Oke, 2:30. Selamat ya, alhamdulillah masih aman, masih bisa bangunin orang sahur gitu kan. Tapi saya yang bingung tadi, langkah kaki anak kecil berlari dengan riang seperti mau ambil wudhu, mau sholat. Terus langkah
cari itu Pak, saya cari. Takutnya kan anak kecil ngapain main malam-malam kan jam gitu kan. Ngapain? Tapi pas Pak Ustadznya keluar kan nyari kan siapa sih orang yang lari-lari itu, ketemu emang ada anak kecil kata siapa gitu. Kebetulan ya saya cari tidak ada. Oh nggak ada orang. Nggak ada orang. Ya merinding karena saya kan masih awam. Merinding. Kok nggak ada orang? Tadi saya sangat mendengar itu kan. Karena sekali saya mendengar saya kebangun, tapi belum saya bangun. Masih melek lah, tapi masih posisi tiduran, masih dengar itu kan. Kita masih sadar gitu. Karena di dalam masjid juga gelap. Saya ketiduran kan, lampu dimatikan tadi. Saya keluar, saya keliling, di mana anak-anak tadi. Saya keluar kan, di mana anak-anak tadi. Saya pikir kok orang tuanya memperbolehkan gitu kan. Iya. Ternyata apalagi udah jam 3 gitu. Masih setengah 3 gitu. Kecuali sudah subuh bolehlah kan keliaran, sudah sahur gitu. Saya cari tidak ada, alhamdulillah tidak ada sosok itu. Nah, saya kebetulan pas sebelum tidur saya itu matikan keran karena pesan dari pengurus masjid, keran untuk ambil wudhu, keran kamar mandi, keran WC matikan sebelum tidur. Saya selalu ingat itu. Saya matikan itu sebelum tidur, sebelum saya masuk masjid nemenin Pak pengurus masjid, Pak Imam tadi, saya matikan itu kan. Pas saya sudah bangun tadi mencari anak-anak, saya dengar itu suara keran hidup. Ya, kerannya hidup. Malahan sudah dimatikan dari sebelum tidur. Saya ingat, saya sudah matikan. Saya sudah ingat itu. Nah, keran hidup, saya pikir kan. Saya matikan kan. Nah, setelah itu saya bangunin orang sahur. Setelah subuh saya tanya lagi sama pengurus masjid. Pak, saya bilang kan, tadi bapak mindahin saya ke belakang. Oh iya. Katanya enggak, katanya kamu kan tidur di sab depan katanya. Kenapa saya di belakang? Kenapa saya di belakang? Kan di sab paling belakang ibu-ibu, dekat pintu. Oh itu nggak tahu, mungkin jin Islam mau sholat katanya. Bilang sama saya kan dengan tenang, nggak apa-apa itu biasa katanya. Mungkin jin Islam mau sholat, mungkin karena kamu tidur di sab pertama katanya kan, pikir dia pindahin aja katanya, untuk kamu nggak pindahin ke keranda katanya. Sambil tertawa kan. Oh iya lain kali jangan yang tidur lagi katanya kan, yang tidur di sab pertama. Sebenarnya iya sih, di dalam kebanyakan orang bilang itu emang kita nggak boleh tidur. Sebenarnya di masjid itu bukannya tempat tidur gitu ya sebenarnya, karena itu paling enggaknya untuk istirahat aja sebentar ya apa. Tapi kalau buat tidur bukan tidak mengizinkan, tapi itu kan tempat ibadah. Iya betul. Ya kalau kita, ya kebanyakan sih kalau kita dengar emang betul Pak, kalau kita tidur di belakang tempat imam itu di samping depan itu emang kebanyakannya nggak boleh tidur. Nah gini Pak Ustadz, ini pertanyaan lagi nih dari kru tadi, di dalam suci bulan Ramadan, bagaimana sih Pak Ustadz, kan selama ini Pak Ustadz ini Lebaran ya. Pas Lebaran itu Pak Ustadz kan sama keluarga gitu. Nah tiba-tiba di dalam tahun itu Pak Ustadz jauh dari keluarga gitu, gimana sih perasaannya? Atau kalau ada cerita-cerita yang mungkin kita sedih ya gitu. Kita apalagi kita sebagai cowok ini kan, kita emang mau cari pengalaman. Tapi kalau pas Lebaran mungkin kita jauh dari keluarga itu sakit gitu kan, bukan sakit itu bukan maksudnya, kita sedih gitu kan, jauh dari keluarga gitu kan. Kebanyakan orang tuh dekat keluarga semua pas Lebaran. Nah gimana sih perasaan Pak Ustadz gitu? Yang pasti perasaannya saat pertama kali saya menjalankan Lebaran di tempat orang, di masjid yang berbeda. Biasanya kan masjid di Tabatumbilang kan. Biasanya kan subuh kita dibangunin nih, sholat sahur, bukan sahur. Dibangunin untuk mandi secepatnya biasanya kan. Karena kita jam-jam 6:30 sudah OTW masjid. Mandi, mungkin mau sarapan, lontong atau sayur gitu kan. Biasanya kan itu di hari pertama Idul Fitri mau sholat. Nah pada momen kali ini saya tidak ada dapat itu.
tidak dapat momen itu lagi kan, karena saya sudah di masjid, orang tua saya di desa kan. Nah pas hari ini Idul Fitri, nah, saya pikir boleh nggak saya izin untuk sembahyang Idul Fitri di desa saya gitu kan. Kata bapak itu ya nggak bisa lah katanya kan, nggak bisa katanya kan, karena nanti nggak ada yang ngurus, nggak ada yang bersih nggak ada yang ini katanya kan. Saya pikir ya oke lah, karena orang tua saya sudah nelpon gitu kan, kamu pulang nggak katanya kan, kalau pulang ya pulang malam inilah katanya kan. Ya pasti kau keluarga apalagi ibu ataupun ayah kita kan pasti keingin dia kan pas waktu lebaran itu kumpul semua keluarganya, itu nggak ada yang jauh gitu kan. Saya pikir, saya bilang kan saya nggak bisa pulang di salat bersama di masjid gitu kan, bersama keluarga saya nggak bisa pulang karena saya mau bersih gitu kan. Saya ya dibilang sedih ya sedih lah Pak. Iya pasti sedih ya. Biasanya selama ini kan sholat bareng keluarga langsung ke masjid kan, Idul Fitri ya. Kalau untuk kali ini saya sendiri, malah saya masih bersih di hari itu ya kan? Nah tapi nggak apa-apa, saya pikirkan mungkin ini ada amalnya untuk saya gitu Pak ya. Karena saya kan mau ngambil hikmahnya juga di sana Pak. Apalagi kita kan sebagai cowok ini kan bila sering emang kita gimana ya, kita bilang emang kita kalau pergi jauh dari keluarga itu emang mana gitu rasanya. Saya pernah juga merantau gitu, sama mungkin perasaan kita sama nih Ustaz. Pas hari Idul Fitri itu kita jauh dari keluarga, ya sekuat apapun lelaki, mau dia preman mau dia pun apa, kalau masih ada keluarga, kalau dia sayang sama keluarga, pas hari Idul Fitri itu kalau nggak dekat keluarga itu positif, bukan kita itu positif nangis kalau kita gitu. Saya sempat nangis itu dengar orang takbir itu, astaga. Apalagi kita lihat kan kita lagi sholat itu Idul Fitri itu kita lihat orang sama keluarga semua, tapi kita sendirian gitu. Positif batin kita gitu sedih gitu, sedih. Mau nangis gitu. Nah gitulah saya Pak, di hari pertama sholat Idul Fitri saya bersih itu kan, takutnya ini kan hari Idul Fitri kan harus bersih semua gitu. Malam itu saya lembur bersih, lepas sarang-sarang laba-laba dan lain-lainnya, kamar mandi saya bersihkan semua, saya sikat semua kan, dan yang rumput-rumput itu sudah saya bersihkan gitu kan. Nah saya mendengar takbir di setelah sholat subuh, saya dengar takbir, aduh sangat sedih Pak. Saya sangat sedih, langsung pergi ke kamar, saya nangis, aduh sangat sedih itu Pak. Saya nangis kan, astaga kan. Inilah pengalaman saya pikir kan. Memang nggak jauh tempatnya kan, bisa di jalan 15 menit bisa jalan, bisa langsung sampai tapi rumah. Tapi kan momennya nggak kayak gitu Pak. Karena kita ini kerja itu kan harus gimana ya, kita harus bukan taati peraturan, taati tapi kita harus bijak gitu mengambil keputusan resiko kita sendiri. Harus ambil resiko. Karena kita udah berani ngambil gitu. Nah resikonya walaupun saya dekat, tapi saya nggak bisa pulang, itu resikonya. Karena saya harus stay, karena saya penjaga masjid gitu. Karena setelah sholat nanti kan banyak yang harus saya bersihkan. Pertama itu sejadahnya kan dikeluarin semua, itu harus dibersihkan. Mungkin ada sampah-sampah dari yang lainnya saya harus bersihkan gitu. Lumayan set saya, set boy ya pada hari itu. Nah itulah ceritanya. Pak Ustadz ini kan kalau dari tadi bilang kan itu sekitaran 5 tahunan ya Pak ngaji. Itu tapi biasanya sih itu awal-awal emang sering ada hal-hal yang aneh gitu, mistik gitu. Tapi itu berapa lama tuh Pak yang Pak Ustadz ini mengalami hal mistik? Apakah sampai 5 tahun itu ataukah berapa tahun gitu? Oh ya, kalau untuk pengalaman mistis saya itu bisa dibilang itu setiap 1 tahun itu beda-beda. Oh beda-beda? Oh iya beda-beda. Setiap tahun itu beda-beda. Di tahun pertama tahun pertama. Di tahun kedua saya di sana kembali lagi saya, karena tadi janji awalnya itu kan bulan puasa jaga masjid. Karena saya pikir nyaman, saya bilang sama orang tua saya mau setahun lagi lah gitu kan, jaga masjid. Belum ada biar tambah pengalaman katanya kan. Karena orang tua saya pikir itu baik gitu kan, dia suruh langsung aja nggak apa-apa katanya kan, kalau kamu nyaman katanya. Ya
udah saya bilang, saya sekolah dari sini, dari sana Pak, saya sekolah dari masjid itu jalan kaki ke rumah sekolah. Orang sekolah. Ya, jadi orang-orang desa itu bingung, kok Rikonya nggak ada lagi di Tabatung bilang gitu kan. Iya. Karena saya nggak umumkan di masjid saya mau pergi. Nggak mungkin kita Iya. mau pergi saya umumkan saya pergi ke sana gitu kan. Jadi orang banyak nanya kan, Kak Riko kemana gitu. Setelah ayah saya bilang, Riko cari pengalaman jaga masjid di masjid itu. Oh iya ya. Nah sebenarnya saya suka nih Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz nih yang kita kan masih muda gitu, masih muda, berani mencari pengalaman jauh dari keluarga, dan kita mau cari kehidupan sendiri gitu kan. Paling enggaknya kita bisa meringankan Beban. Ya bilang kita beban keluarga, ya nggak mungkin nggak orang tua kita bilang kamu ini beban keluarga, nggak mungkin kan gitu kan. Tapi kita ya nggak selamanya kita hidup ini sama orang tua terus gitu kan. Betul itu. Mungkin kita ini mau lebih baik lagi dari keluarga kita gitu kan. Kalau bisa kita mengangkat derajat keluarga kita gitu kita mau. Tapi gini Pak Ustadz, selama perjalanan Pak Ustadz ini jaga masjid itu kan positif ada gajinya atau kan? Ya. Ada gajinya. Itu gajinya itu apakah pemerintah yang bayar ataukah kepala desanya atau ke siapa itu Pak Ustadz? Oh iya ya. Kalau nominalnya nggak usah disebutin kita. Itu bukan dibilang gaji itu ya. Itu bisa dibilang itu gimana ya? Uang jajan lah, uang jajan ya, bisa dibilang uang jajan untuk ya yang jaga masjid, untuk bersih-bersih gitu kan. Alhamdulillah lumayan gitu kan. Saya nggak terlalu mikir, tapi bisa lah untuk mencukupi uang jajan saya, bisa juga untuk membantu orang tua untuk membayar uang sekolah saya, itu bisa juga. Nah, alhamdulillahnya seperti itu. Tapi gini Pak Ustadz, dia kan ada lagi pertanyaan, pertanyaan apa enggak? Ada lagi pertanyaan dari saya ya Pak Ustadz. Selama pengalaman mistisnya Pak Ustadz kan udah tadi kan di masjid gitu kan. Apa ada nggak sih gini pengalaman Pak Ustadz yang kan 5 tahun keluar yang nunggu masjid kan? Sudah keluar dari masjid, bukan keluar ya, berhenti menjaga masjid, itu mungkin kehidupan kita sehari-hari itu kan berbeda lagi itu Pak Ustadz. Gitu. Ada nggak sih ketemu hal-hal yang mistis lagi gitu? Apa pengalaman mistis gitu? Apakah Pak Ustadz pernah kerja di rumah sakit ataukah mendaki? Sekarang kan lagi tenar ya Pak Ustadz. Anak orang bukan, maksudnya orang yang kebanyakan ini sekarang kan mendaki gitu kan, daki-daki bukit Kandis, bukit itu kan gitu. Pernah nggak sih Pak Ustadz ini ngikut kawan-kawan yang ngikut mendaki ataukah kerja di mana gitu? Sebelum kita cerita ke arah setelah saya jadi penjaga masjid, tadi kan saya bilang 5 tahun saya jaga masjid. Nah, di dalam kurun 5 tahun itu, di setiap tahun itu beda-beda kisahnya gitu. Oh, beda-beda kisah. Iya. Di tahun pertama yang tadi saya ketemu itu keranda bergerak gitu kan. Saya ketemu, saya mendengar langkah kaki anak-anak di jam 2:30 padahal tidak ada. Nah, di tahun kedua Pak, di tahun kedua saya menjadi penjaga masjid di sana, itu bukan di bulan puasa itu. Di tahun kedua saya mau jam berapa itu ya? Kebetulan itu sudah acara Maulid Nabi kalau nggak salah. Udah acara Maulid Nabi kan, makan-makan tuh. Makan, saya keluarin semua piring, saya keluarin untuk taruh kue. Nah, untuk taruh kue. Setelah acara selesai, piringnya ditumpukkan kan. Saya bersihkan itu kan, saya bersihkan piring-piringnya, saya taruh lagi di tempat biasa. Nah, itu sekitaran saya selesai itu jam 12. Oh, udah beres-beres semua ya? Beres semua itu kan, jam 12 saya bersih-bersih. Karena saya besok paginya saya mau sekolah, saya pel langsung gitu kan, buka-buka tadi. Mungkin ada yang sandal yang masuk kan. Saya pel langsung teras-terasnya. Nah, saya mau bersih-bersih. Setelah saya bersih piring, saya mau bersih kamar mandi gitu Pak. Nah, bersih kamar mandi, saya mau ngambil cedokan untuk itu. Oh iya, untuk ngambil air itu. Ngambil air, saya mau ngambil. Pas saya mau nangkap, lari dia. Cedok. Larinya apa? Gerak, menghindar tangan. Ada saya. yang tarik atau gimana Pak lari? Kan di air ya itu. Oh, di dalam bak itu, itu. bak besar itu kan.
ambil, nah, sendoknya itu lari. Oh, hari. Ganggang air itu lari kan. Saya pikir kenapa bisa lari gitu kan, apa karena saya ada menyentuh air. Kalau saya tersentuh air kan mungkin dia gerak ya. Nah, enggak lah, saya ambil lagi kan, saya kayak gini agak jauh kan, lari lagi. Saya sudah kesal gitu kan. Saya langsung ambil tuh, nggak ada, biasa aja ya, nggak ada gerak-gerak. Tapi nggak ada gimana, biasa kan itu tadi kan dia gerak sendiri, ataukah ada kelihatan tangan gitu narik, ataukah ada angin gitu yang tiup? Kebetulan malam itu ya angin ada sih, pasti ada angin, tapi nggak kencang gitu Pak, karena kan posisinya air bak itu di tengah. Oh, tengah. Kalau angin kan pasti dia lewat atas, Iya, kan masuk bawah kayak gitu. Tahu juga karena angin gitu angin. Dia enggak, ya mungkin dia ganggu lagi, tapi kan karena saya sudah biasa ya lah ya kan. Nah, nanti ngopi aja Pak Ustaz. Kita santai gitu, santuy. Nah, mungkin ada di tahun berikutnya, masih di tahun sama, saya karena ada tetangga depan masjid, dia suruh saya menginap di rumah dia. Oh, ada yang warga yang nawarin? Menginap di rumah dia untuk jaga rumah, karena dia mau pulang kampung karena pas hari lebaran itu, nah, ya, dia mau pulang kampung. Saya disuruh nginap di rumah dia. Nah, saya sendiri itu Pak, rumah depan masjid itu saya sendiri. Nah, kebetulan di rumah itu tidak ada gangguan, alhamdulillah tidak ada gangguan. Nah, pas mau sholat subuh saya bangun sekitaran jam 4 saya bangun. Pas saya mau ke masjid, kan harus mengangkat jalan tuh. Pas saya mau ke masjid, saya kan ada mata kita kan bisa ngelihat samping gitu kan. Pas saya lewat aspal, ada orang lari gitu. Pas orang mau azan kan, ada orang lari. Oh, lari dari belakang saya gitu, itu lari kan. Saya kejut kan, merinding ya Pak, merinding. Apa ini ya? Itu apakah orang atau ke siapa? Ya nggak tahu, pokoknya sekelipat hitam lah lari. Karena mungkin sudah mau subuh, pikir dia kan mau cari tempat berlindung ya. Mau pulang habis begadang gitu kan. Tapi dia nggak kelihatan, cuman bayangan hitam. Mungkin dia capek begadang mungkin begadang kan, setannya itu kan. Nah, mungkin karena setannya udah mau azan subuh, ya buru-buru pulang ke tempatnya gitu. Nah, saya terkejut itu kan, astaga gitu kan. Nah, biarlah saya pikir kan, langsung saya lari ke masjid itu, hidup di masjid. Nah, di tahun berikutnya itu berdirinya SDIT. Oh, SDIT ya. SDIT. Pertama kali berdirinya SDIT itu di belakang masih hutan itu Pak, masih hutan. Kan sekarang kita lihat SDIT Darul Fikri itu sudah ada bagus ya, udah bagus, sudah terang, udah ada gang. Nah, kebetulan yang pas orang bangun SDIT itu kan banyak tuh alat berat itu. Kan ada orang yang yang kerja ya, orang kerja itu nginap di samping masjid, ada rumah kosong, nginap di sana dia, nginap di sana sambil ini nginap di sana. Kan ada batang mangga besar itu dekat rumah guru gitu. Ada yang ingat nggak lo? Siapa tuh? Meriza guru ya. Batang mangga besar itu ya. Dia cerita sama saya, katanya malam itu dia nggak bisa tidur. Nah, saya bilang, kenapa nggak bisa tidur? Dia kan tidur di teras, penuh banyak orang. Kenapa bisa tidur? Katanya gini, di pohon mangga besar itu katanya kan banyak kuntilanak bro katanya. Lah, bapak bisa lihat katanya, saya nggak bisa tidur katanya kan. Saya di kayak gitu. digangguin ya, usir anaknya di pohon mangga itu kan. Pohon mangga itu udah lama Pak, udah rimbun. Oh gitu Pak, iya banyak katanya terbang-terbang dari situ. Tapi saya nggak ganggu dia. Nah, tapi Pak Ustadz kan bapak itu tadi kan cerita kan kalau ada kuntilanak gitu ya. Apakah Pak Ustadz
melihat juga gitu kuntilanaknya, ataukah cuman bapak yang itu aja yang menceritakan gitu? Kalau di pohon mangga saya pernah lihat, Kalau kalian pernah lihat. Tapi kalau sudah jadi STIP baru jadi beberapa ruangan, kebetulan di sana itu ada teman saya yang bisa dijaga, dia makan sendirian, saya temenin kan. bantuin teman gitu. Ya, di saat itu momen bulan Ramadan juga puasa, karena dia ngajak saya mau buka bersama di situ. Tapi saya buka bersama dulu di masjid kan, saya makannya di sana karena banyak makanan di sana. Nah pas saya mau ke sana bersama dia itu, saya lewat ada pohon itu, kalau bahasa Rejang pohon pului itu namanya. Nggak tahu kita Kalau bahasa Rejang itu pohon pului ya. pohon pulai, Mungkin bahasa Indonesia pohon pulai. pulang pulai. Mungkin ya. Mungkin bisa nih yang Mungkin kawan-kawan bisa ya, komen komen di bawah pohon apa itu. pohon apa itu. Kalau bahasa Rejang pohon pului. Iya, pohon Iya, pulai. pului. Nah, lanjut lagi Ustaz. Pas kami mau makan, di sana kan ada jalan tuh termasuk di teh, di sana langsung ada view pohon pului itu. Pas kami mau lewat kan, ada anak kecil itu Pak, sudah maghrib, ada anak kecil pakai kolor putih, iya nggak pakai baju dia, langsung lari ke arah pohon pului itu. Itu apakah ada yang anak warga atau gimana tuh Pak? Ya yang pasti kayaknya bukan anak warga, Mungkin pakai kolor putih. kolor putih langsung lari cepat dia lari itu Pak. Kami kan kelihatan itu jarak sekitar 30 meter itu lari dari bawah langsung menuju ke pohon pului itu tadi. Iya. Pohon tinggi itu tadi. Kalau dulu belum ditebang, tas sekarang. Itu kondisinya lagi maghrib gitu kawan. Sudah maghrib, Oh, sudah maghrib. buka puasa. Ya. Udah buka puasa. Nah, dia lari ke sana. Saya pikir itu apa tuh? Pikir kan. Langsung lari kami, lari ke ruangan. Oh, karena itu Ya. tadi ya jadi takut kita. Takut. Nah, setelah itu selang berapa lama di ruangan ada ya mungkin karena saya tak ngecek, kami tidak ngecek ya, Iya. ada suara bangku jatuh bagar kayak gitu. Di dalam ruangan Di itu. ruangan bukan di ruangan kami, di ruangan kelas sebelah itu. Oh, bekas banget. Tapi Ah, tapi ada orangnya gitu. Enggak. ya nggak ada. Oh, enggak ada orangnya. Cuma kami Oh. berdua. Wah, mungkin ya mungkin penunggunya mungkin ya. Iya. Ya. Nah, habislah itu di tahun kedua. Nah, ini di tahun ketiga nih Pak. Tahun ketiga ini lumayan juga. Lumayan, maksudnya lumayan Ah. lebih banyak ketemu mistis atau gimana? Ya, mistisnya. Oh, mistisnya. Ya, Kirain Kalau- tadi kan lumayan dapat uangnya gitu kan. ya enggak. Mistisnya. Nah, di situ kebetulan itu berurusan saya dengan keranda lagi. Oh, keranda lagi. Ya, keranda lagi. Mungkin keranda yang waktu itu masih mengejar ustaz gitu. Nggak tahu itu. Itu gimana? Keranda itu satu masjid ataukah lain lagi, Pak? Kerandanya ya di belakang masjid itu, di dekat pintu kerandanya. Enggak, maksudnya tuh apakah di masjid yang tahun kemarin yang Oh, yang pertama ataukah masjid yang lain gitu? itu keranda di masjid yang sama. Masjid yang sama, masih satu tempat gitu. Merinding saya Pak. Karena saya menyaksikan itu. Itu Di gimana sih? Kok bisa kejadian 2 kali gitu digangguin sama Nah. keranda? kebetulan ya mungkin almarhum, semoga almarhumnya itu terima di sisi Allah, Amin. dan semoga almarhum masuk surga Amin. gitu kan. Nah, di desa itu Hmm. beberapa hari yang 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu kecelakaan dia. Dia saya panggil abang gitu kan, karena dia udah nikah kan, lebih tua dari saya. Oh, Dia yang kecelakaan kerja. kawan yang nunggu itu tadi. Bukan. Orang dusunnya. Sesana. Oh, yang Ah, satu kampung di masjid itu ya. masjid itu. Dia meninggal kecelakaan, istrinya ya belum punya anak sih, dia baru nikah. Oh, baru Mm-mm. nikah. Tapi istrinya sudah sudah ngisi gitu. Oh. Tapi suaminya meninggal pas kecelakaan kerja pas motor. Kecelakaan per motor lah intinya. Nah, setelah itu
keranda kan di luar, saya di kamar. Kejadian lagi kayak gempa gitu. Jangan lagi seperti yang Ya ketika tahun awal kemarin, saya ya. datang itu gempa lagi, pikir ya gempa nih gitu ya, karena begitu getar gitu, saya lihat sendiri dinding saya itu getar. Iya. Wah, saya keluar, astaga, saya keluar itu mau teriak nggak bisa, kalau teriak nanti pikir orang malu. Iya. Saya lihat sendiri itu kerandanya terbang. Anda terbang. Iya. Wah, Wah, itu mungkin dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri Iya. ya, Pak? Wah, keranda itu terbang. Ya mungkin kali itu saya merinding Pak kalau yang keranda itu. ya nggak tahu ya, mungkin bukan dia, bukan yang meninggal itu yang mengganggu, mungkin Iya. jin-jin yang lain kan. Kalau orang yang meninggal kan ya sudah kan, langsung ke ya alam barzahnya, ke alamnya dia kan. Mungkin ya setannya yang lain mungkin kan, mungkin setan yang mau mengganggu Mungkin ya ya. setan-setan yang probo Iya. gitu kan, yang Mengganggu. legend-legend. Karena itu terbang langsung guar suaranya, langsung membanting ke lantai keramik itu, suaranya Tapi kencang. kalau para warganya emang nggak kedengaran gitu Pak jatuhkan gak gitu. Kedengaran. Kedengaran. Tapi besok dia nanya. Oh besok dia nanya. Iya, besok dia nanya, tanya, kamu tadi ngapain kamu, katanya kan. Nggak ngapain pak, saya bilang kan, nggak ngapa-ngapain, saya bilang. Kok berisik sekali, katanya. Kayak gitu, kok berisik sekali, katanya, ada suara lempar apa gitu, katanya. Iya. Bilang kan, ini pak, saya bilang, orang yang sampai rumahnya kan, ini percaya nggak percaya bapaknya, saya bilang kan. Iya. Saya lihat sendiri, saya kan, kerandanya terbang, Pak. Kerandanya terbang, katanya. Iya, merinding bapak itu kan. Iya. Aduh, katanya kan, kok bisa, katanya kan. Ya saya lihat pak, saya bilang kan, kerandanya terbang. Terus habis keranda itu terbang, langsung kayak jatuh, langsung itulah suaranya pak. Ya langsung Kak, gitu ya ya. begitu, katanya. Ya. Oh ya. Tapi pas itu kan pas Pak Ustadz lihat sendiri kan itu keranda yang jatuh bawah. Keranda itu pas Pak Ustadznya besok atau kapan Pak Ustadz ngecek lagi nggak keranda itu, apakah ada yang gimana gitu, ada perubahan gitu dari gerakan di sana tadi? Nah, kalau kerandanya ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. paling ya karena hebatnya jatuh tadi, Nah. kencangnya jatuh, ya mungkin pindah posisi ya. Oh, bagus. Ya saya baguskan lagi posisinya gitu Pak. Nah itu di tahun ketiga itu Pak. Itu sekarang tahun-tahun berapa? Tahun ketiga saya sudah tamat itu. Saya sudah tamat sekolah. Saya ya kebetulan sudah tamat sekolah itu saya langsung melamar kerja, langsung saya kuliah gitu Pak. Kuliahnya di Universitas Ratu Samban sana. Kebetulan seperti itulah perjalanan saya Pak. Selama 5 tahun ya. Kuliah biaya sendiri, Oh, terus ya dari bantuan orang dari jaga masjid itulah, sekolah biaya sendiri, alhamdulillah nggak ngerepotin orang tua itu kan. Nah gitu para subscriber atau penonton setia gitu, kita sebagai apalagi kita cowok ini, kita kalau bisa membanggakan orang tua kita gitu, bukan jadi beban ya Pak. Ya Pak, ya mungkin nasib kita berbeda nih. Iya, beda-beda. Ada yang nasib lebih plong gitu, ada yang tet jatuh bawah angkat lagi gitu kan. Mungkin kalian ngerti gitu maksud saya gimana. Tapi nih masih ada nggak cerita lagi? Masih ada. Itu tahun keempat. Tahun keempat. Ya, masih ada tahun kelima nih. Ya, di tahun keempat itu HP saya udah canggih Pak. Sudah ada sentuh itu. Tapi pakai kuku. Kan ada tuh. Evercost apa? Itu dulu Mito ya. Oh masih, kalau Mito ada Pak? Ya, Mito, Evercost itu kan ayah sentuh itu. Udah mewah itu. Udah apa tuh? Ya. Sidik jari gitu. Ya, bukan sidik jari, layar sentuh. Ya, kalau bilang orang Rejang itu layar gendek. Dengan lagu sudah enak, dengan lagu tinggal download kan. Nah di tahun itu kami kan iseng tuh Pak. Kami nongkrong sama pemuda-pemuda desa sana di depan masjid kan. Kalau nggak salah itu sudah jam 12:30 itu. Oh malam. Iya malam, 12:30 malam. Kami nongkrong ya biasalah ngobrol. Karena dulu kan ngobrol itu nggak kayak sekarang. Kalau ngobrol, kalau nongkrong ya HP masing-masing. Ya, ada betul. yang HP miring, ada yang HP tegak, ada yang left, ada
yang giveaway. Giveaway. Terima kasih Subhan udah kapal gitu. Nah, gitu. Ya kalau zaman sekarang ya banyak itu. Iya. Telepon, yuk kita nongkrong. Ya kita lagi ngumpul semua. Nongkrongnya tuh beda. Main game semua. Iya, gitu, main sibuk. game masing-masing. Iya. Pas zaman dulu beda. Yang nggak suka main game ya sendiri, Iya, sendiri. pelapongok gitu kan. Kalau zaman dulu beda gitu Pak. Kalau zaman dulu walaupun masih ada HP masih enak Iya, ngobrolnya, nggak kayak sekarang gitu. Nah, kami nongkrong karena gabut, karena nggak ada gawean lain gitu Iya, kan. kerjaan lain. Ada yang bilang, kebetulan di belakang masjid itu ada orang nanam ubi kan. Nanam ubi untuk ya warga-warga sana lah. Kalau mau ngambil satu batang yang nggak apa-apa kan. Kebetulan temboknya sudah di tembok masjid itu, sudah sekitaran tingginya sekitaran 1,5 tinggi lah temboknya itu kan. Tapi belum, masih baru temboknya. Nah, ada kawan yang bilang kita ambil ubi yuk, kita bakar katanya. Ambil ubi sambil nongkrong kan. Ya emang itu kerjaan. Iya, namanya anak muda kan. Kalau nggak ambil ubi mungkin yang lain mau diambil. Apalagi lagi lapar ya Pak. Lagi lapar ada mangga singkat gitu. Yang ada janda aja yang singkat. Nah terus kami pergilah Pak, kami naik tembok. Terus terjun kan di ladang ubi. Nah, ubinya itu bukan ubi apa ya? Ubi kayu gitu. Ya, ubi kayu, bukan ubi sulur. Ya, ubi sulur. Iya, kalau kita apa ya kalau orang Reca bilang ubi sulur. Nah, karena batangnya udah besar, karena harus cabut itu kan. Iya. Kebetulan tanahnya beda, yang di atas itu tanahnya keras. Yang di bagian bawah dia dekat air itu. Jadi tanahnya agak lembut itu, Pak. Mudah cabut gitu. Ya, kami sekitaran berapa orang ya? 5 orang kami turun semua. Ngambil ubi tadi. Karena pada zaman itu lagi tren-trennya suara kuntilanak ketawa. Itu ada itu kan, suara anak ketawa. Iya. Tren-trennya itu. Saya iseng gitu, Pak. Saya iseng. Kebetulan kami di bawah kan sama kawan saya. Dia tuh mau cabut. Dekat dia itu ada pohon pisang, di belakang kami itu ada pohon bambu rimbun. Di belakang ujung lagi ada pohon itu tadi yang dekat SCT. Pohon apa tadi? Pohon pule tadi. Pule tadi. Pule. Tapi ya kami nggak mikir mistis kan, karena kami rame kan, berani lah gitu kan, berani ini. Saya iseng putar lagu kuntilanak ketawa itu. Mau ngerjain teman gitu kan. Ya, putar itu. Nah jadi gini Pak, kan kami kan ambil ubi tuh banyak tuh, 5 orang kami kan. Karena kami pikir kami cowok semua kan. Saya berani nih kan. Kebetulan saya paling bawah dengan teman saya Pak. Dekat pohon pisang ada batang ubi lumayan besar itu, mau dicabut, saya bantu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa saya kepikiran mau mutar suara kuntilanak ketawa itu. Mau ngerjain teman gitu Pak. Nah saya putar, teman saya terkejut lah, kok kamu putar lagu itu katanya. Nggak ada lagu lain gitu. Apalah ya kan, dia putar lagi kan, teman saya ketawa semua tuh. Saya putar lagi, pas teman saya sudah cabut itu, sudah cabut batang ubi, dia langsung roboh kayak itu. Di atas, di samping, di depannya ada itu pohon pisang. Dia cabut, roboh kan itu. Dia lihat ke atas, taunya ada kuntilanak gitu. Kuntilanak asli. Itu beneran kuntilanak itu. Kuntilanak asli Pak, di pohon pisang itu. Bukannya teman-teman bukan gitu. Bukan Pak. Itu langsung kan kami cowok semua. Kami paling bawah. Ada orang 2 di bawah kan. Nah, 3 teman saya di atas gitu kan. Teman saya kekangkang kayak gitu, langsung lihat kuntilanak, dia kan teriak kan. Ubinya langsung dia buang, ubinya langsung lari semua itu. Kan ada tembok tuh. Tembok itu sekitaran 1,5 meter lah. Ambil kayak gitu semua. Dari kan ya bersusun lah naiknya kan. Ya ada yang luka, ada yang gini kan. Aduh katanya kan, itulah kata teman tadi, ngapain kau itu putar lagu itu kan, suara-suara anak ketawa kan ada beneran hadir katanya kan. Saya juga lihat gitu Pak, kita mengundang seperti kan, seperti kita mengundang gitu. Tapi kapas lari itu pasti kita lari kencang tuh Pak. Kalau bilang orang Rejang tuh lari nyabai. Iya, lari ketakutan gitu. Iya, kami kan langsung kayak itu tembok kan, ini luka.
teman saya lihat dari depan kuntilanaknya, saya lihat dari belakang. Ya lari semua lah, lari semua ya, sampai di jalan itu kan biasalah sampai di jalan itu capek semua, keringat, ngos-ngosan gitu Pak, di jalan berperinding kan. Jadi gimana kata kawannya. Jadi gimana kata kawan tadi kan, ubinya gimana katanya kan. Saya pikir lah, mana siapa yang mau ngambil ubi gitu kan. Saya nggak mau ambil lagi gitu kan. Jadi gimana nih, jadi nggak bakar katanya kan. Ada teman saya bilang gini aja Pak katanya, di Kemumu kata teman saya kan. Di Kemumu, namanya anak muda kan, di Kemumu ada ini ayah saya nanam jagung katanya kan. Kalau untuk bakar udah bisa katanya. Ada keluarganya yang nanam pohon jagung. Kakak ceweknya nanam jagung di Kemumu kan. Terus kami bilang, ya emang nggak apa-apa ya kan. Ya nggak apa-apa, besok saya bilang katanya. Pergilah kami ke Kemumu Pak. Jam berapa itu? Sekitar 1:30 itu. Ngambil jagung lagi ke sana. Ya sampai nggak ada bakar-bakar malam itu kan. Kalau nggak bakar-bakar jagung ya kuntilanaknya kayak bakar. Tapi pas ketemu kuntilanaknya lari itu. Iya lari ya. Lari nyapai. Nah, pas di Kemumu kami dikejar lagi sama anjing. Anjing yang punya jagung. Lah kan yang punya jagung itu kan kakaknya. Iya kakaknya, tapi anjingnya ada di pondok. Kakak. Bukan kakak. Kakaknya anjing. Kirain tadi kakaknya yang ada di pondok ngejar gitu. Anjing kakaknya. Anjing. Iya, hampir digigit buntut saya Pak. Emang Bapak Ustadz ini nggak lari apa nungguin anjing gitu? Teman saya nyabut jagung. Saya ya cabut-cabut dikit-dikit kan. Anjingnya langsung teman saya yang depan motor, saya hampir tinggal. Hampir ditinggal ya kan. Tapi kami udah kayak gini jagungnya. Udah kayak gini ya. Udah banyak kan. Udah banyak, langsung lari. Berapa anjingnya? 4 kayaknya. 4. Satu anjing ternakan ya, bukan ternakan. 2 anjing peliharaan yang punya jagung, yang 2 lagi anjing rumahan. Yang di pas lingkungan gitu. Iya, anjing rumahan itu. Kami lari, alhamdulillah dapat itu ya. Entah maling, entah itu nggak tahu saya. Kata teman saya dia izin besok katanya. Kalau zaman kita dulu Pak, yang punya kebun orang itu punya kita gitu. Siapa yang punya itu awak saya yang punya, nggak tahu kita curi gitu. Iya. Nah itulah cerita mistis yang di tahun keempat. Tahun keempat. Ya. Nah di tahun kelima ada lagi. Masih ada. Berarti Pak Ustadz ini banyak yang mengalami mistis daripada bahagia sama pacarnya gitu kan. Kalau pacar dulu playboy. Kayak playboy. Enak tuh kalau playboy. Kalau saya nggak ada mau Pak. Sambil promosi Cok. Terus sekarang ya nggak playboy. Playgir. Sekarang aja jomblo gitu kan. Iya, jomblo akut. Jomblo akut. Ya yang penting sekarang ini kalau bagi saya sih prinsip saya gini Pak. Sebenarnya kalau jodoh maut itu kan udah Tuhan yang ngatur. Tapi prinsip saya satu, saya kalau bisa saya bahagian dulu keluarga saya gitu. Ya, itulah prinsip yang bagus. Nah di tahun kelima itu terjadi lagi di dalam masjid itu Pak. Saya ketiduran dalam masjid, itu bukan momen bulan puasa sih. Oh berarti Pak Ustadz ini emang kesukaannya tidur dalam masjid gitu? Kadang tidur dalam masjid, pas lagi ada perasaan merinding saya tidur dalam masjid. Kalau pas lagi takut-takut gitu sendirian. Ya. Nah pas di dalam masjid saya merasakan merinding gitu kan. Tidur dalam masjid lah, nggak kuat ya kan. Karena saya ada perasaan saya bisa kuat tidur di sana atau enggak gitu. Kalau saya nggak merasa kuat saya langsung ke masjid gitu. Karena auranya beda setiap malam Jumat itu beda auranya. Nah pas di masjid saya diganggu nih. Sama keranda lagi? Enggak, semua jendela pintu saya kunci itu. Saya tidur kan, udah saya kunci jendela sama pintu, semuanya gerak lagi. Pintu sama jendela. Ada suara lagi gitu. Saya kira itu gempa lagi ya. Saya hidupin lampu, masih kelihatan itu yang gerak-gerak. Itu yang apa itu pintu jendela sama pintunya.
saya itu astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi kan. Saya baca ayat kursi, berhenti sebentar, matikan lampu lagi kan. Ngulang lagi, Masih digangguin lagi. masih diganggu lagi. Dan ada apa sih, saya bilang kan saya udah lama di sini, saya bilang kayak gitu ya. Nah, karena sudah saya bilang kayak gitu, akhirnya ya enggak lagi dia ganggu, Enggak nggak ganggu lagi. Nah, di kisah mistis yang kedua itu, ini yang paling parah, paling Maksudnya parah. yang tahun kelima. Hmm, Ya, tahun kelima. yang kelima ini paling parah. Nah, di tahun kelima ini, di tahun kelima saya menjaga masjid, ini adalah hal mistis yang paling membekas di hati saya. Paling menakutkan. Ya, paling menakutkan itu kan. Karena ya saya langsung mendengar suara rintihan. Suara rintihan bukan suara rintihan orang sakit, terus itu suara rintihan dari makhluk astral itu. Oh, Ya, terdengar gitu dengar, suaranya. sangat-sangat terdengar. Nah, di belakang ini, di belakang kamar saya itu kan, kan ada kamar tempat ambil wudhu. Nah, dia tidur kan, dia tidur. Kebetulan posisi apa? Posisi tempat tidur saya itu dekat dinding yang paling ujung. Oh, dekat Tempel dinding. Karena ya tapi sangat jelas saya dengar ya, Pak ya. Nah, pada hari Hari pada hari itu itu aku duduk di meja gitu. ya, pada hari itu pengurus masjid itu membakar pohon bambu di belakang kamar saya, karena dia pikir ya mau bersih karena Iya. bambunya udah rimbun gitu, Pak. Bambu udah rimbun, dia bakar itu apa, bekas bambu yang sudah mati, tapi merambat ke bambu-bambu yang hidup. Oh, kalau kecil kalau dibilang orang rejang, kalau Nah, orang lauk gitu. Lauk, Iya, lauk ke bambu yang hidup, darah ke bambu yang hidup. Nah, gitu ya. Saya tidak tahu dia bakar itu, Pak. Nggak tahu saya dia bakar itu. Terus Nah, pas sudah kebakaran itu, kejadiannya itu maksudnya malam. Malam. dia bakar itu malam gitu. Dia bakarnya Oh, siang. siang. Ya. Kirain malam. Imbasnya ke saya itu malam. Kok bisa sih? Kan orang bakar kan biasa aja, Iya, Bang. biasa aja kan. Iya. Tapi Ya. kok imbasnya kena sama Pak Nah, Ustadz gitu. saya juga bingung itu. Saya merinding sekali malam itu, Pak. Saya baca ayat kursi nggak mempan, saya baca Qul bin nas, Na'udzu falak, Qul huwallahu ahad juga nggak mempan. Bayangan itu sangat kuat itu. Taruh, Bang. Ini gangguan mistis ini kayaknya. Ini gak mistis deh. Ada orangnya. Oh iya. Nah, saya sudah berupaya apa aja yang bisa saya baca ayat Al-Quran, ternyata nggak mempan. Sampai subuh saya digangguin. Sampai subuh. Iya. Nah, ceritanya gini. Pada malam itu saya tidur seperti biasa kan, karena udah capek saya tidur. Nah, pas jam-jam 2 saya terdengar suara minta tolong. Itu minta tolong itu apa warga atau? Nah, saya pikir awal itu suara warga itu, Pak. Iya. Ini jujur ya, saya nggak bohong, demi Allah saya dengar itu. Ini jujur, saya nggak ada bohong-bohong, itu sangat real. Itu sangat membekas kisah mistisnya itu di tahun kelima. Nah, saya dengar minta tolong. Suaranya sangat-sangat kasihan saya dengar, Pak. Ya, tapi saya pikir lagi kan, saya cek jam, itu jam 2. Nah, kebetulan di samping masjid itu ada bidan. Satu masjid itu kan ada bidan, praktek kan. Nah, saya pikir logika mungkin ada orang berobat, Ya, mungkin ada pasiennya gitu. pasien. Tapi saya keluar saya melihat nggak ada, gelap, pasien itu gelap. Ada orang gitu. Ada orang. Saya kembali lagi, saya coba tidur lagi, saya pikir positif, ya bisa positif kan. Nah, dia coba memejamkan mata, hampir mau tidur itu kan, minta tolong lagi dia. Oh, ada yang manggil-manggil Suara lagi, suara cewek rintihan, sangat-sangat rintihan, sangat-sangat kasihan. Kalau kita mungkin di siang hari sudah saya hampiri itu kan, minta tolong itu kan, karena suaranya begitu sakit suaranya. Kalau ini kencing suaranya, tolong. Saya
Ini ya Pak, tolong. Tapi suaranya agak jauh gitu kan, nggak terlalu dekat, tapi terdengar di kuping saya karena dekat dinding kan. Iya. Saya langsung merinding kan, makin lama makin dekat suara minta tolong itu. Saya waduh Itu merinding. gimana sih itu Nah, Pak Ustadz? Apakah satu malam itu digangguin? iya satu malam Satu itu malam digangguin digangguin. sampai subuh. Pasti nggak bisa tidur gitu tuh. Nggak bisa tidur saya Pak. Nah, saya pikir ini nggak mungkin orang, saya pikir kan. Iya. Saya sudah pikiran saya sudah kemana-kemana itu kan. Ini nggak mungkin orang, saya pikir. Karena saya sudah cek tadi ke rumah bidan di samping masjid itu, nggak ada orang. Dia minta tolong, katanya kan, tolong. Begitu sakit dia kan. Saya baca ayat kursi pertama. Saya baca ayat kursi. Sambil saya baca ayat kursi, dia masih minta tolong. Masih minta tolong juga. Minta tolong. Saya baca Qul huwallahu ahad, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca sebanyak-banyaknya itu. Saya baca Qul a'udzu birabbin nas, berhenti sebentar dia. Berhenti sebentar, kelang 2 menit minta tolong lagi. Makin dekat. Saya kalau mau pulang malam itu mau saya pulang Pak. Nggak tahan lagi ya Pak. Rasa-rasa udah didekat kayak gitu suaranya itu, mendekat saya suaranya. Terus minta tolong sampai subuh dia minta tolong. Aduh suaranya sangat-sangat. Sampai subuh itu gimana? Apakah Pak Ustadznya positif? Kan pasti kita ini kan mau ke sana nggak berani, mau ke sana nggak berani gitu. Iya, mau keluar saya nggak berani, terus mau di dalam kamar itu saya takut gitu kan. Ya gimana nggak takut, ayat-ayat yang mungkin saya pikir bisa mengatasi setan atau jin itu nggak mempan gitu kan. Sudah saya baca-baca terus itu nggak mempan. Sementara itu saya memang sengaja matikan lampu kan, saya nggak bisa tidur kalau lampu hidup. Nah, minta tolong lagi. Setelah saya baca kursi, berhenti sebentar, terus cewek itu minta tolong lagi. Merinding terus saya malam itu Pak. Rasa-rasa nggak hidup lagi kan. Untunglah dia nggak menampakkan diri. Mungkin suaranya aja. Mungkin gitu. Ya mungkin karena dia minta tolong, mungkin ya karena dibakar tadi. Iya. Bambu itu dibakar tadi. Tempat bambu itu tadi mungkin tempat rumahnya. Iya, gitu, bisa jadi rumah dia, bisa jadi badan dia, gitu kan. Ya karena yang bakar tadi mungkin ya penjaga masjid kan, mungkin ada baca-bacaan mungkin kan, kita nggak tahu kan. Ya mungkin langsung kena ke dia kan, panas dia. Kan kita nggak bisa lihat juga kan, mal halus tuh kan. Sampai-sampai saya karena dinding saya kan agak renggang gitu kan. Ada yang renggang, saya intip nggak ada gitu. Ada orang. Makhluknya. Nggak ada makhluk. Cuma ada batang bambu aja di belakang angus. Batang bambunya angus setengah batang bambunya. Terus besoknya gimana Pak? Pas subuhnya? Jam 3 masih minta tolong gitu Pak. Jam 3 masih minta tolong. Akhirnya terdengar suara dari masjid kejauhan ngaji. Ngaji. Nah, hidupin suara ngaji dan dia pun berhenti minta tolong. Udah tenang juga. Akhirnya saya keluar, saya hidupin juga suara ngaji masjid gitu kan. Dan alhamdulillah saya bilang. Nah, keesokan harinya saya tanya sama pengurus masjid, Pak, sama pengurus masjid saya tanya, sama bidan di samping masjid itu saya tanya, saya bilang, Pak, Bu, nah malam tadi ada yang berobat nggak ke ibu? Saya bilang, dia bilang ya nggak ada lah katanya kan. Jam berapa? Saya aja jam 10 udah tutup katanya kan. Ya terus siapa yang minta tolong Bu ya? Saya bilang kan. Yang minta tolong jam 2 saya bilang kan. Ibu nggak dengar saya kan. Nggak dengar kami katanya. Ya siapa tahu ada warga yang sakit ya. Nggak ada katanya. Warga samping itu sehat-sehat aja katanya. Oh emang kenapa katanya. Malam tadi ada yang minta tolong Bu. Suara cewek sangat-sangat kesakitan kayaknya. Ya biasa aja lah katanya. Biasa itu katanya. Ya saya nggak biasa dalam hati saya kan, karena sangat-sangat mencekam suasananya malam itu. Iya pasti kita takut gitu ya. Bagi kita sendiri. Nah akhirnya sang yang bakar bambu itu setuk kan, langsung nyaut dengan pembicaraan kami kan. Kata pengurus masjid, ya mungkin saya bakar bambu katanya kan.
Bapak ada bakar bambu. Saya belum cek itu. Bapak ada bakar bambu. Iya, bambu di belakang kamar kamu saya bakar katanya. Karena sudah rimbun. Mungkin kena yang itu yang hidup katanya. Mungkin rumah dia katanya. Oh gitu. Saya juga bakar sampah katanya. Oh iya iya Pak. Mungkin karena itu katanya. Ya udah nggak usah dipedulikan katanya. Ya gitu. Itulah yang begitu membekasnya di tahun terakhir gitu. Itu Itu Pak. Wah, bukan miskin sangat-sangat lagi itu Pak, itu bikin Itu kita menakutkan udah gitu. kacau itu. Iya, udah takut Kacau. kita. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan terakhir ya Pak. Iya ya. Setelah berapa lama Pak Ustadz menjaga masjid, apakah membuat Pak Ustadz ini pulang ke rumah? Oh iya. Ya, kenapa Pak Ustadz ini berhenti kan? Apalagi gara-gara diganggu tadi seperti mistik tadi. Iya. Gimana? Kenapa gitu kan? Nah, kalau untuk diganggu hal-hal mistis itu ya dibilang nggak ngaruh ya ngaruh Iya. gitu kan sama mental kan. Iya. Bukan gara-gara itu. Gara-garanya itu momen terakhir saya menjaga masjid, dan momen itulah di hari tersedih saya gitu. Nah, di hari saya pamit untuk berhenti jaga masjid, saya bilang saya berhenti karena orang tua ayah saya sakit. Saya sakit, saya berhenti ya kan. Oh ya udah nggak apa-apa katanya kan. Saya mau lihat ayah saya, mau jaga ayah. Nah, ayah saya sakit, udah cari obat mana-mana. Saya sudah nggak jaga masjid lagi itu Pak. Saya pamit kan, ya sangat sedih itu Pak. Sedih saya pamit kan udah 5 tahun di sana. Karena mau gimana lagi, karena orang tua saya dia sakit, kurang sehat. Saya pulang gitu kan, pamit. Mereka juga ya terima kasih banyak kata mereka kan, sudah 5 tahun di sini katanya kan. Mohon maaf jika kami ada salah. Saya juga minta maaf, saya bilang kan saya mungkin banyak salah di sini. Pamit sampai ke rumah, langsung ketemu ayah yang sudah sakit. Sekitaran sebulan ayah saya tambah sakit gitu Pak. Di berobat ke sana nggak sembuh. Dan akhirnya ada yang bilang belum balik dusun katanya. Belum pulang ke dusun katanya kan, karena tempat ayah saya itu di Sumatera Selatan, di Morainim kan. Karena jarang balik dusun, ya kalau balik dusun itu kan biayanya banyak gitu ya. Paling enggak balik dusun itu 5 juta paling enggak, itu hanya ongkos dan makan kan, belum yang lain-lain. Karena jarang balik dusun, kebetulan hari itu keluarga juga mau pulang, jadi direncanakan pulang gitu. Nah, pada momen itu di pertengahan perjalanan mau pulang, ayah saya sekarat gitu. Sekarat ayah saya di pertengahan, di kalau saya salah di daerah Pendopo itu ya sekarat. Belum sampai ya sekarat di sana. Nah, saya sudah berpikir mungkin saya akan kehilangan sosok yang selama ini tercinta gitu, sosok ayah saya yang selama ini menjaga saya, memberi saya motivasi ilmu. Mungkin saya akan kehilangan begitu ya kan, karena saya lihat ayah saya sudah nggak tahan lagi ya. Kami buru-buru repair langsung mobilnya, itu sangat kencang mobilnya, takut bagaimana kan. Nah, sampai di desa ayah saya, nah ayah saya sudah nggak sadar diri lagi. Besok paginya malamnya ayah saya meninggal. Ya itu momen di tahun itu sangat-sangat sedih Pak. Ya pasti kita sedih Pak, soalnya kita kehilangan orang yang paling kita sayang, apalagi orang yang paling kita banggakan selama ini kan, bisa menjaga kita dari kecil sampai kita besar gitu kan. Itu pasti sakit ya. Itu sangat hancur perasaan saya kan. Nggak ada semangat lagi, kasihan ibu saya karena yang kerja selama ini kan ayah saya gitu ya. Adik-adik masih kecil, adik-adik saya yang 2 itu masih di Agam Makmur, belum pulang, belum ikut kami ke Palembang. Jadi malam itu adik saya langsung diberangkatkan ke Palembang. Akhirnya ayah saya dimakamkan di Palembang karena nggak mungkin bawa lagi ke sini kan, karena orang keluarga di sana nggak mau ngasih kan. Pikirnya kan pulang jarang,
perjalanan saya menjaga masjid, karena ya saya kurang sehat, saya pulang, saya pamit, itu Pak. Nah, di tahun itu sangat-sangat sedih ya. Sama juga Hancur. pengalaman kita hidup juga ya Pak. Penemuan kita hidup ya, kita kan seperti bilangin tadi, Ya, kita tak selamanya sama keluarga, Iya. sama ibu. semua yang bernyawa pasti akan hadapkan Allah SWT. Ya, Itu ya, kita nggak tahu kapan, di mana, bagaimana, itu nggak tahu. ya kita kan nggak ada. Tapi kalau saya dengar kata ceramahnya Ustadz itu tuh, ya mungkin nggak ada warisannya, nggak ada satupun, nggak ada motor, nggak ada apa-apa Iya. tanah, tapi warisannya itulah kita. Kita Gitu ya, ya. kita yang mendoakan Kita dia. mendoakan dia. Ya, Apalagi kita kalau kita nyumbang ataupun bersedekah itu sebut nama almarhum gitu. Yang penting sekarang kita semangat, iya. jangan lupa sholat 5 waktu gitu. Alhamdulillah saya bisa survive dari dulu. Pertama kali ayah saya meninggal, adik-adik saya masih sekolah SD, ada yang baru masuk SMP. Ibu saya bingung mau bagaimana menyekolahkan adik-adik saya. Saya pun masih kuliah di semester 5 waktu itu Pak, ceritanya kan. Akhirnya saya down, saya kuliah saya berhenti, kacau gitu kan. Kuliah saya berhenti dan saya fokus untuk yang membantu ibu saya untuk menyekolahkan adik saya. Alhamdulillah adik saya sudah tamat Ya, semua. alhamdulillah ada aja jalan rezeki Iya. kita ya Pak. Nah, mungkin Ya, perjalanan terdengar ya apa Pak Ustadz Sugiono itu bukan masa-masa dia dulu gitu Iya. kan. Mungkin saya ada juga, mungkin nanti kita akan Iya. bikin juga podcastnya. Nah, bagi kawan-kawan semuanya, dalam perjalanan hidup kita memang banyak liku-liku gitu. Banyak tantangan, banyak rintangan, tapi satu, jangan lupa sama Allah gitu. Dan jangan lupa juga sholat 5 waktu ya Pak. Iya. Untuk mendoakan orang tua kita, Nah, keluarga kita yang sudah pergi. iya, mungkin kan nggak ada warisan seperti bilang tadi kan, nggak ada warisan, nggak ada apa, tapi warisannya adalah kita gitu. Anaknya gitu, membantukan doa dia, semoga yang sudah pergi duluan dari kita mungkin insya Allah ya Pak, Iya. kita mendoakan dia dan semoga mereka diterima di sisi Allah dan juga didekatkan dengan Allah gitu. Amin. Ada lagi? Jadi itu saja Pak. Mungkin perjalanan saya sebagai penjaga masjid dari awal hingga akhirnya saya berhenti, itulah perjalanannya. Terima kasih sudah mengundang saya di acara program podcast baru ini. Apa nama podcastnya Pak? Saya lupa. Baptis gitu. Baptis apa Gitu ya. kepanjangan Baptis? Baptis itu alur cerita folklore mistis Pak. Oh, Iya. Baptis. Iya, baptis alur cerita folklore mistis. Tuh. Saya kurang ngerti. Saya bingung apa itu baptis. Maaf diomong kan, mungkin ada ya kata-kata lain. Baptis itu kan berbeda kan. Iya. Oh, yang ini katanya baptis. Iya. Program baptis bercerita. Iya. Bercerita alur podcast mistis. Ya. Oh, baptis. Bercerita. Ya. Oh, bagus. Maksud juga itu Pak. Bercerita alur podcast mistis. Baptis kan kawan. Baptis Itu program baru dari Yuk Gitu kan kawan ya. Gimana Pak? Mungkin ada kawan-kawan subscriber atau penonton yang ingin diundang atau bercerita bisa mungkin. Boleh. Nah, bagi para subscriber Yuk Gitu dan penonton setia Yuk Gitu. Nah, bagi yang ada yang pengalamannya hal-hal mistis atau pengalamannya yang gimana, yang semasa kerjanya ataupun apa yang mau kita ceritakan di podcast ini, bisa nih langsung komen di bawah ini dan langsung bisa juga cek di Facebook Yuk Gitu. Siapa tahu nanti kita bisa ke tempat para subscriber Yuk Gitu dan siapa tahu kita undang nanti ke sini. Bisa biar kita saling ketemu dan silaturahmi. Nah, buat semuanya teman-teman jangan lupa nih bantu terus dan dukung terus channel Yuk Gitu. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.